Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak siswa kelas 8. Bertemu lagi dengan saya Ibu Putri Prihartati dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan doa tadi kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun. Terutama dalam pembelajaran hari ini yang kita laksanakan secara daring. Ibu harap kalian semua tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan jangan lupa untuk memakai masker agar terhindar dari virus corona. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi menyimpulkan isi teks eksposisi dengan tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyimpulkan dan menyajikan isi teks eksposisi dengan tepat. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan dan kita sudah berdiskusi mengenai pengertian teks eksposisi, unsur-unsur dalam teks eksposisi, struktur dan kaidah dalam teks eksposisi. Tentu kita sudah tahu bahwa teks eksposisi itu memiliki bagian yang disebut rangkaian gagasan. Rangkaian gagasan tersebut berupa gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum ini merupakan gagasan utama ya atau ide pokok. Sedangkan gagasan khusus atau bisa dikenal dengan gagasan penjelas. Selanjutnya kita akan tampilkan gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks eksposisi. Gagasan umum atau gagasan utama ataupun disebut dengan ide pokok. Gagasan ini menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Setiap paragraf dalam teks eksposisi dikembangkan dari gagasan utama yang dijabarkan lebih lengkap oleh gagasan penjelas atau khusus. Gagasan penjelas dikembangkan berdasarkan gagasan utama. Selanjutnya akan ditampilkan dalam peta konsep berikut. Nah, dalam teks eksposisi itu terdapat gagasan umum yang dijabarkan lagi menjadi gagasan penjelas, baik itu gagasan penjelas 1, 2, dan 3. Gitu. Lalu kita coba lihat contohnya. Perhatikan contoh berikut. Pada teks berikut, gagasan umumnya yaitu kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Nah, ini pada kalimat ini merupakan kalimat utama atau gagasan umum. Pada kalimat di sampingnya itu merupakan gagasan penjelas yang menjelaskan dari gagasan umum. Jadi dirinci lagi gitu. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan mencontohkan satu contoh lagi. Nah, pada teks tersebut, jadi gagasan umumnya adalah sebagian besar sinetron Indonesia bertema pertengkaran atau percintaan. Nah, terletak di kalimat pertama. Bisa kalian lihat. Nah, kalimat selanjutnya atau kalimat kedua, ketiga, keempat itu merupakan gagasan khusus atau gagasan penjelas yang menjelaskan gagasan utama. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Diulangi ya, paragraf deduktif yaitu gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Ingat ya,
deduktif berada di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Ketiga, yaitu ada paragraf campuran. Namanya campuran berarti yaitu paragraf yang gagasan utamanya atau umumnya terletak pada kalimat awal dan kalimat akhir. Kalimat terakhir pada paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama atau awal. Nah, jadi paragraf campuran ini campuran dari deduktif dan induktif. Perhatikan contoh berikut. 1. Paragraf deduktif. Ingat ya, paragraf deduktif itu gagasan utamanya berada di awal. Berada di awal apa? Berada di awal paragraf, otomatis pada kalimat pertama. Kita tidak perlu membaca semuanya, cukup pada kalimat pertama kita baca. Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi paragraf deduktif ini kita hanya melihat pada kalimat pertama karena gagasan utamanya yaitu berada di awal paragraf. Jadi kita tidak perlu membaca kalimat kedua, ketiga, atau keempat karena kalimat kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya itu merupakan gagasan penjelas. Paham? Ya. Nah, pada contoh paragraf deduktif ini memperlihatkan bahwa kalimat pertama itu merupakan kalimat yang mengandung gagasan umum, yang dimana kalimat tersebut menjadi dasar untuk perumusan gagasan yang ada di bawahnya atau kalimat selanjutnya. Yang kedua yaitu ada contoh paragraf induktif. Tadi kan kita sudah tahu ya bahwa paragraf induktif yaitu gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Kita langsung saja lihat kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Paragraf ini mengungkapkan bahwa remaja tidak selalu bernilai negatif. Gagasan tersebut letaknya berada di kalimat terakhir, di akhir paragraf ya. Kalau seperti ini disebut dengan paragraf induktif. Kalimat-kalimat sebelumnya itu merupakan bukti bahwa fenomena positif dalam kiprah remaja. Nah, paragraf deduktif ini dimulai dari gagasan umum ke gagasan khusus, sedangkan paragraf induktif yaitu dari gagasan khusus ke gagasan umum. Pokoknya seperti itu ya. Kalian tinggal ingat saja kalau paragraf deduktif gagasan utamanya berada di awal paragraf, sedangkan paragraf induktif yaitu paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Jadi nanti kalian kalau membaca sebuah teks, kalian cukup melihat dari misalkan dalam satu teks itu terdapat 3 paragraf. Pada paragraf ke-1, kalian tinggal baca saja pada kalimat awal dan kalimat akhir. Nah, pada paragraf tersebut apakah bersifat paragraf deduktif atau induktif? Kalian cukup melihat di awal dan di akhir. Jadi tidak perlu membaca semua. Nah, yang ketiga yaitu ada contoh paragraf campuran. Nah, pada contoh berikut memperlihatkan bahwa gagasan utamanya ada di kalimat awal dan kalimat akhir. Ya, agrobisnis merupakan
sektor terpenting bagi bangkitnya perekonomian Indonesia. Selanjutnya diselingi oleh gagasan penjelas pada kalimat-kalimat selanjutnya. Lalu, gagasan tersebut ditegaskan kembali pada kalimat terakhir, walaupun dengan rumusan yang berbeda. Seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang bertanya, silahkan. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Jangan malu ya, jangan sungkan untuk bertanya. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu simpulkan, kita tadi telah belajar menyimpulkan isi teks eksposisi. Kita sudah belajar mengenai gagasan umum dan gagasan khusus, lalu jenis-jenis paragraf, dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai teks eksposisi. Tetap jaga kesehatan, berbanyak ibadah, dan tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.